Ini aku, anak sulung dari dua bersaudara, yang kini duduk di bangku SMA. Ya, walaupun lagi pandemi sih. Alah, ini kan pembelajaran daring. Absennya nyusul aja lah. Jam berapa ini? Anak ini. Bangun, udah siang nih. Sana mandi. Alah, Mi, nanti aja lah. Lagian hari ini mendung banget, kalau mandi pasti dingin banget airnya. Ngawur kamu ini. Sana mandi cepet lah. Udah kami, angganya habis begadang loh. Cepat daripada motor kamu mami jual. Iya, Mi. Udah, mandi aja lah. Cepet mandi. Ya, Mi. Ada apa nih rame-rame di grup? Apa ini? Breaking news, sehubungan dengan penyebaran virus COVID-19 yang semakin sedikit, maka sekolah-sekolah akan melakukan pembelajaran tatap muka. Sekiranya itu diperkirakan akan dimulai pada 1 minggu ke depan. Duh, mampus. Udah mau pembelajaran tatap muka lagi. Mana udah nunggak tugas 2 minggu. Sabrabe nih. Ada apa, Kak? Habis kakak ini Safa. Kakak udah nunggak tugas 2 minggu. Mana tidak ada yang dikerjakan pula. Hah? Nggak dikerjain? Iya, kakak kan sibuk ngurusin motor kakak yang itu. Wah, pantesan habis kakak sama guru-guru kakak. Mending kakak sekarang cek tugas-tugas kakak yang belum, biar cepat selesai. Waduh, Kak, ini kan tugas sejarah kakak yang belum. Hah? Tugas sejarah yang mana? Perasaan kakak sedang mengerjakan. Ini loh, Kak, tentang kondisi politik ketatanegaraan. Alah, Z itu mah mami papi kan ahli sejarah. Kakak ini selalu sering mengandalkan orang lain. Itu bukan mengandalkan, Dix. Itu namanya pintar. Kakak ini selalu sering mengandalkan orang lain. Gak sopan. Ya deh, maaf. Angga, Safa, ayo makan. Ya, Mi. Ya, Mi. Kamu ini mas, kamu tahu nggak? Aku tuh udah daftarin dia les loh, tapi dia cuma masuk 3 kali. Apa nggak sayang duitnya? Nggak apa-apa, aku ini orang kaya, jangan kan bayar duit les. Tempat lesnya aja bisa aku beli. Itu dia papi. Aduh, Kak, ini mah mami papi bisa bertengkar. Udah, kamu berlebihan banget. Udah, ayo kita makan. Udah, yuk. Mami, papi. Sini makan nak. Yuk. Ini nih, Pi. Angga boleh nanya nggak? Sambil makan, boleh minta tolong ini, tugas sejarah Angga. Boleh lah nak, tugas sejarah tentang apa emang, tanya aja. Tugas sejarah tentang apa itu nak? Ini tugas sejarah tentang kondisi politik dan ketatanegaraan. Oh, ini tentang cara menjaga persatuan dan kesatuan politik ketatanegaraan. Loh kok gitu sih mas? Bukannya gerakan-gerakan untuk menjaga politik ketatanegaraan? Ay, kamu ini tahu apa? Gini-gini aku ahli sejarah mas. Aku juga ahli sejarah. Ya aku juga. Kok kamu jadi marah-marah? Ya kamu dari tadi beda pendapat, rocos mulu. Harusnya aku yang bilang kayak gitu. Mami, papi, jangan bertengkar. Ini Safa, papi kamu nih. Enggak lah, Mi. Kita kan bisa cari tugas kakak di internet atau referensi lain. Duh, nggak bisa. Guru kakak ini nggak bisa nerima tugas kakak lewat dari internet. Apalagi guru kakak ini tahu kalau kakak ini anaknya ahli sejarah. Ya udah, Kak, ini demi mami papi nggak berantem. Ya tapi kan Kamu ini emang dasar gak bisa ngertiin aku. Kamu ini, Udah lah enggak, pasrah mami sama tugas-tugas kamu. Udah sakit hati kami ini. aku juga males lama-lama. Enggak, ini mami minta sama kamu rajin belajar. Kamu tuh udah kelas 12. Pikirin masa depan kamu. Jangan pikirin motor terus. Kamu tahun depan mau ujian.
Udah sana makan. Mami capek dengerin kamu orang. Tuh kan kak, udah aku bilang jangan buat panas suasana. Kakak menyesal karena kakak telah membuat perbuatan mami dengan papi. Siapa juga jadi bingung nih kak. Gimana ini? Aku nggak mau suasana rumah seperti ini. Saling bertengkar lagi. Gimana ya? Daripada aku gabut sendirian begini, mending aku ke depan aja lah. Lah, Dek, kamu kenapa? Kamu anak Nadia sama Gana kan? Loh, Bude Zara? Enggak Bude, ini aku lagi ngadem aja. Tolong Kak, Dek, kalau ada apa-apa cerita aja sama Bude. Jadi gini Bude, Mami sama Papi tuh lagi berantem karena tugasnya kakak Angga. Safi ini bingung harus gimana. Kakak Angga juga malah diem di kamar dan merasa bersalah. Tugas sejarahnya emang kayak mana? Aduh, kasihan kamu. Tentang dinamika persatuan kesatuan NKRI kalau nggak salah Bude. Terus mereka beda pendapat ya? Bude paham. Bude kan teman Mami dan Papi kamu juga dari dulu. Bude, Safi harus gimana ya? Gimana kalau Bude kasih saran? Mending Bude hubungin teman-temannya Bude. Teman-temannya Bude kan temannya Mami Papi kamu juga loh, sama-sama ahli sejarah. Jadi kita bisa reuni bareng dan menjawab pertanyaan tugas sejarah kakak kamu. Siapa tahu kondisinya bisa membaik. Wah, ini bagus tuh Bude. Tapi kalau Safa boleh tahu, teman-temannya Bude itu dari mana aja ya? Ada yang dari Jogja, Bandung, dan Kalimantan. Ini Tante Lusa kemarin habis pulang dari Padang. Wah, Safa sendiri sih belum pernah ke Padang. Padahal setahu Safa kan Bude sendiri orang Jawa. Nah, karena Bude orang Jawa, itulah makanya Bude ingin jadi ke Padang. Ya pengen tahu aja sih suasana Padang itu kayak mana. Ternyata Padang itu seru juga ya. Bener Bude, Safa juga jadi tahu provinsi-provinsi di Indonesia. Tapi ngomong-ngomong tentang ide Bude, emang bisa temennya Bude datang? Ada yang jauh dari Kalimantan. Itu mah udah diatur. Mereka kemarin juga kan dari Padang, jadi bisa sekalian juga ketemuan sama Bude. Katanya sih bilangnya dia orang mau mengunjungi Lampung, mau ketemuan Mami dan Papi kamu juga loh. Alhamdulillah Bude, semoga Mami dan Papi bisa berbaikan ya. Terima kasih ya Bude. Nanti Safa bilang sama Mami dan Papi buat temenin Safa ke tempat ulang tahun temannya Safa aja, biar Mami dan Papi percaya. Oke deh, nanti harinya Bude infoin aja. Bude juga mau nyiapin restoran untuk makan siang bareng. Aduh, Bude jadi nggak sabaran nih. Kira kapan ya Bude? Buat perkiraan Safa aja. Gimana kalau kita telepon sekarang aja? Mumpung jam 1-an nih. Mereka juga pasti baru selesai sholat. Boleh tuh Bude. Oke deh, nanti kita telepon dulu. Nah, di sini ada namanya Om Ali, Tante Naswa, dan Tante Reza. Wah. Zara nelpon nih. Wah, Zara. Coba sih kan. Nih. Halo Ali. Wah, Zahra, ada apa nih? Wah, kok suaranya Naswa? Bang bener iki nelpon Ali. Wah, kami udah di Lampung nih, lagi di Masjid Hotel. Ya bener tuh. Ngomong-ngomong kenapa Zar? Nadia sama Gana kan berantem gara-gara tugas sejarahnya Angga. Baiknya kita bantu ya nggak sih? Kok bisa? Gara-gara tugas? Tugas apaan emangnya? Tugas sejarah. Mereka juga beda pendapat jawabannya.
Sekarang malah diem-dieman. Kasian loh Angga sama Sapanya. Iki loh si Sapa habis curhat sama aku. Waduh, kasian juga itu. Mesti bantu lah ini. Iya. Wah, rencananya gimana nih? Biar sekalian ngobrol-ngobrol, kangen juga lah. Iya. Bener tuh, kangen nih kumpul-kumpul bareng. Iya, besok aja gimana? Kita makan bareng. Nanti si Sapa sekalian buat rencana biar Dana, Nadia, Angga bisa ikut. Salah diatur, besok juga bisa. Bagus lah. Kalau jam 2 siang gimana? Nah, boleh tuh. Si Reza sama Naswa juga kayak oke aja. Nah, Mami, Papi, teman-teman Safa, ayo. Apa ini nih? Kok ada kalian? Najwa, Reza, Jara, Ali. Kangen banget sama kalian. Udah, ayo kita duduk dulu ya. Kok kalian gak ngabarin sih? Mana make-make surprise temen-temennya Safa segala. Maaf Mami. Roman-romannya ada yang berantem nih. Aduh, kalian pasti udah denger cerita dari Safa sama Angga ya? Gak berantem kok, cuman beda pendapat aja. Loh, beda pendapat kenapa tuh? Ini tante, gara-gara tugas sejarah Angga. Emang tugas tentang apa sih Angga? Siapa tahu kami bisa bantu. Udah kita lepas rindu aja. Aku masih kangen sama kalian, pengen main-main dulu. Ya nih, kita orang juga udah baik kan kok. Biar tambah lega, lebih baik kita selesain aja nih tugasnya Angga. Angga bisa pahamin nggak? Iya tante, jadi ini tentang tugas sejarah Angga, tentang dinamika ketatanegaraan. Ini nih, aku beda pendapatnya dari poin tugasnya ini. Menurut kalian, ini tentang gerakan yang terjadi untuk kemerdekaan atau tentang cara persatuan dan kesatuan? Lebih ke cara evaluasi untuk mempertahankan Indonesia nggak sih? Mungkin kita bisa bahas dulu tentang konsep negara kesatuan. Bener juga sih kata Ali, aku pernah baca di buku History of Modern Political tahun 1963 kalau negara kesatuan itu punya dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Ya nggak, Ali? Ya benar itu. Yang dimana negara kesatuan sentralisasi adalah negara yang diatur oleh kesatuan pusat. Oh iya, pada saat ini Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah nih Angga. Dari yang udah kita bahas, jadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa itu memaparkan kondisi politik ketatanegaraan serta contoh gerakan-gerakan yang mendorong persatuan dan kesatuan. Jadi antara kamu sama Nadia itu nggak ada yang salah. Kalau nggak salah yang pertamanya tentang persatuan dan kesatuan pada masa revolusi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 20 Desember 1949 ya kan Mami, Papi? Angga tahu nih proses selanjutnya, yaitu federalisme yang pernah diterapkan di Indonesia. Benar nih Angga, jadi dalam masa Indonesia Serikat, bentuk pemerintahan yang berlaku adalah republik dengan ciri ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Nah, ternyata keputusan untuk memilih bentuk negara serikat merupakan politik pecah belahnya untuk kaum penjajah. Akhirnya, negara Indonesia yang memiliki 3 bagian negara. Pengaruhnya adalah pendorongan Republik Indonesia Serikat untuk berunding dengan pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk negara kesatuan yang pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Nah, pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan separatis nih yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, yaitu salah satunya itu gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Yang kedua adalah pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Ada juga gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi pada masa demokrasi liberal Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Selanjutnya adalah Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, yaitu dari 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori oleh Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan, sehingga timbulnya konsep demokrasi terpimpin. Ada juga beberapa penyimpangan selama di demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama seperti membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong. Oh iya Mas, selanjutnya ini tentang masa Orde Baru nih. Iya nih, jadi selanjutnya tentang Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru dengan tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Karena proses dinamika yang terakhir adalah Persatuan Kesatuan pada masa reformasi, yaitu periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode tersebut disebut dengan era reformasi. Nah, memasuki masa reformasi bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan untuk amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Jadi gimana, enggak? Kamu paham? Paham kok Mami. Intinya setelah mempelajari materi tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari Mami dan lainnya, tentunya Angga makin paham akan pentingnya menjaga dan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kecintaan kepada negara harus senantiasa Angga miliki. Benar, Safa mendapat pelajaran dari pembelajaran mengenai sejarah dinamika Indonesia, di mana Safa harus senantiasa mencintai Indonesia dan tidak melupakan bagaimana perjuangan Indonesia bisa sampai mendapat kemerdekaan. Dan walaupun banyak perbedaan, kita harus tetap bersatu dalam konteks apapun. Mami senang banget ngelihat kedua anak Mami saling mencintai tanah air. Terus pertahankan layanan dengan menjadi siswa yang rajin belajar dan serius ya dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Benar apa kata Mami kamu, itu sebaiknya kalian lakukan. Kalian boleh meneruskan hobi, tapi kalian jangan lupa sampai untuk belajar ya. 3. Nah, gini dong keluarga Cemaranya Nadia sama Gana. Jangan berantem lagi. Haha, benar.